Oke, gue mau ceritain gimana pengalaman gue sebagai lulusan SMA bisa menjadi marketing spesialis. Nah, sebenarnya ini bukan soal pinter-pinteran karena gue ngerasa gue ya gini-gini aja gitu. Tapi bedanya adalah gue mau coba hal baru dan gak mau perhitungan waktu gue lagi belajar gitu. Terus gue ngerasa lulusan sarjana aja cukup sulit gitu kan untuk dapetin kerjaan, dan sebagai lulusan SMA yang bisa ngejar karir pet ke titik sekarang, menurut gue beruntung gitu karena gue cukup mengerti karir path yang ingin gue kejar. Kadang kan yang bingung itu adalah ketika lu kerja tapi lu nggak tahu nih mau kemana, kayak jalanin aja gitu. Sedangkan kalau gue sih, gue udah ngeplot gitu kayak, oh gue dari sini mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini, kayak gitu. Dan gue sering juga cari informasi atau pekerjaan-pekerjaan baru yang kemungkinan oh ada ya kerjaan kayak gini. Nah itu gue coba selamin tuh gitu, gue coba cari tahu. Paling enggak gue coba cari yang enggak terlalu banyak peminatnya kayak gitu. Oke, pertama gue itu lulus SMA di 2019 dan gue nggak langsung kuliah. Gue lanjut kerja sebagai online sales di tahun 2020 di industri B2B sebenarnya, tapi gue ada di posisi baru yaitu si online sales yang ke B2C, di mana gue ngelola si Shopee dan Tokopedia. Ya mungkin sebutannya sekarang tuh marketplace, bukan marketplace, e-commerce spesialis atau apalah kayak gitu kan. Tapi gue emang gak detail-detail banget di online sales ini. Gue ngerjain upload produk, tapi gue nggak mau yang cuma ngupload doang. Benernya tugas gue cuma ngupload, balas chat, terus dah gitu doang. Dan gue desain foto produknya cuma kayak ini PNG produknya, terus gue edit, gue tambahin teks, nama produk dan detail, dan mungkin ada fitur-fitur apa aja, dan udah cuma gitu doang lah, simple. Tapi gue nggak mau begitu doang. Nah bedanya adalah ketika lo ngerasa ya udahlah gue kerja gini-gini aja lah, titel gue kayak gini, gue digaji sekian, gue mau kerja sesuai gaji gue aja. Ya oke, itu kalau lo mungkin udah di tahap jauh lah. Sedangkan gue kayak, gue siapa ya, gue kalau gue mikirnya kayak gitu, gue pasti bakal stuck gitu-gitu aja. Dan akhirnya di e-commerce ini gue nyari sisi lain gitu, kayak apa ya, nggak mungkin nih gue cuma balas-balasin chat doang, terus habis itu packing, terus apa foto produk dan kelar. Nah itu gue ngerasa kayak nggak ada improvement sama sekali, dan gue akhirnya menemukan skill baru yaitu SEO. Nah mungkin kalau kalian tahu SEO itu buat di website, ya bener juga gitu. Ketika kalian ngetik salah satu keyword terus langsung muncul website kalian atau artikel kalian. Kalau di sini adalah gimana caranya produk kalian ketika kalian ngetik itu langsung muncul di halaman pertama. Ya mungkin nggak di baris paling atas ya, karena biasanya yang paling atas itu selain yang pakai iklan, tapi dia juga emang udah terkenal, yang beli banyak banget, dan ya emang udah ratingnya juga tinggi lah kayak gitu. Gimana caranya biar di halaman pertama? Nah gue udah pelajarin dan gue coba cari informasinya, dan itu juga gratis. Jadi gue coba cari tutorialnya dan gue terapin, dan ya lumayan ada beberapa produk yang setelah diketik dia munculnya di halaman pertama kayak gitu. Nah itu kan menurut gue skill ya, dan nggak semua orang untuk di posisi gue dan di level gue mau ngerjain itu gitu. Kalau emang kerjanya cuma basic balasin chat dan apa produk, foto produk dan packing, udah selesai gitu doang. Tapi gue coba cari mana nih yang bisa gue improve lagi kayak gitu. Dan setelah itu gue 6 bulan doang lanjut ke agensi kecil lah, agensi UMKM lah, dimana awalnya gue jadi admin sosmed yang bikin caption kayak gitu, yang gue nggak ngerti copywritingnya kayak apa, tapi kayak pede aja dulu, adminan aja dulu gitu kan. Terus seminggu kerja, terus gue ditawarin posisi graphic design, karena kalau nggak salah mereka butuh posisi graphic design gitu. Dan ya udah gue okein lah ya kan kesempatan gue nih. Nah selama 3 bulan, kan gue 3 bulan. Nah selama 1 bulan pertama gue ditekan abis-abisan tuh maksudnya benar-benar di QC lah, berdasarkan pendapat si atasan gue waktu itu, leader gue lah. Jadi selama setiap gue ngedesain, gue sebelum ngasih ke klien, gue approval dari si leader ini kayak gitu. Sedangkan yang lain ya yang udah senior sih pada kirim-kirim langsung gitu kan, sedangkan gue kan anak baru, jadi gue harus turut, dan udah gue ikutin aja masukan-masukannya. Dan dari situ oke, gue udah mulai ngerti. Dan untungnya di agensi ini adalah industrinya banyak, ada F&B, ada klinik kecantikan, dan ada apa lagi ya, ada service hospitality kayak gitu-gitu ada. Jadi enaknya di portofolio lu cukup beragam lah. Misalkan nggak cuma tuh satu kecantikan doang, atau misalkan di F&B doang, tapi ini berbagai industri. Jadi enaknya lu bisa apply ke berbagai macam industri gitu, yang dimana dia udah ngeliat, oh lu pernah ngedesain ini, lu pernah ngedesain ini kayak gitu. Terus ya udah gue lanjut pindah, dan di sini gue ngerjain desain tapi nyambi sosmed. Nah
di posisi ini desain emang fokus utama, tapi sosmed tuh sebagai admin aja, dan ya tipis-tipis ngerjain konten juga sih. Jadi kayak content writing gue kerjain, dan industrinya ada dua. Yang pertama ada finance. Terus finance ini ternyata affiliate, gue baru ngerti tuh sistem affiliate tuh setelah gue keluar dari sini. Dan yang kedua tadi yang skincare. Jadi kalau skincare nih ya, gue kan cowok, tapi lu tuh harus bisa menyesuaikan atau adaptif dengan industri yang lu tekunin saat ini. Kalau lu skincare, meskipun lu cowok, ya lu jangan nolak skincare itu apa gitu kan, kayak enggak, gue nggak mau cari tahu. Nah justru itulah letak dari skill yang mungkin nggak semua orang mau kejar atau mau cari tahu. Misal kalau skincare, gue harus cari tahu gimana para pembeli menemukan si produk ini, dan apa kendala yang dirasain sama si pembeli ini gitu, kayak masalah-masalah apa yang sering mereka alamin. Dan kalau lu cowok dan lu nggak mau tuh cari tahu, pasti konten lu nggak bakal relate, ya kan. Jadi ya udah, dari situ gue juga emang harus skincarean, terus gue juga cari tahu tuh konten-konten skincare kayak apa, dan harus mau riset atau minimal ya dengerin dari orang sekitar. Kalau skincare kan bisa dibilang ya deket dari kita gitu ya, kayak teman-teman lu pasti pada pakai skincare. Nah lu coba tanya atau ngobrol-ngobrol aja seputar sunscreen tuh yang bagus SPF-nya berapa ya, segala macam. Nah dari situ lu bakal ngebuat konten yang relate sama audiens. Karena kalau lu cuma riset di internet doang tuh kadang kurang kena. Ya tetap bisa, tapi kadang tuh kurang kena gitu kalau lu nggak masuk ke dalam audiens tersebut. Nah terus yang kedua, gue juga yang finance nih. Yang finance itu affiliate, dan gue coba cari sisi mana yang bisa diajak kerjasama untuk konten tersebut relate sama audiens. Nah gue coba cari tahu dulu, oh audiensnya kayak gini, tipikalnya kayak gini, jadi kontennya arahnya kayak gini. Nah untuk cara dapetin itu tuh lo harus punya kepekaan gitu sih, kayak oh audiensnya tuh tipikal kayak gini, yang mereka suka tuh harusnya yang ini nih. Misalkan kayak topik finance, ada yang ke Timothy Ronald, ada juga yang ke Raditya Dika. Ya meskipun keduanya bahas-bahas finance, tapi pembawaannya beda, dan kayaknya ya audiens Timothy Ronald belum tentu ke Raditya Dika, dan sebaliknya juga. Ya ini pendapat gua. Jadi kayak lu harus tahu dulu kira-kira audiens lu tuh kayak gimana. Nah setelah itu gue coba lanjut lagi, gue pindah ke industri retail tapi lebih ke sport gadget. Jadi kayak wearables gadget gitu, kayak jam tangan lari, kayak Garmin, Coros, dan segala macam. Terus ada content creation gear juga, kayak kamera. Nah kebetulan gue kan ikut lari, jadi di sini tren-tren yang ada di industri lari tuh kayak gimana ya. Industri tuh maksudnya kayak ya ini tempatnya tuh kayak gimana sih, lingkungan lari tuh kayak gimana ya. Mungkin kalau sekarang itu pelari culture, ya itu gue coba cari-cari tahu kayak apa nih yang lagi tren di tempat komunitas gitu kan, kayak apa nih bercandaan-bercandaan yang masuk, yang jokes atau ledekan-ledekan yang masuk, biar konten gue juga relate gitu kan. Jadi gue nggak cuma kayak misalkan lari, gue nggak cuma bilang tips lari yang benar, enggak, tapi kayak apa ya, permasalahan lari kalau misalkan pakai jam, kayak GPS yang nggak akurat, heart rate yang nggak akurat. Nah itu gue coba kulik, terus gue coba atasin dengan solusi yang gue dapetin gitu. Misalkan kayak jam tangan GPS ini kurang akurat, nah terus ternyata ada settingannya. Nah itu gue coba masukin sebagai konten. Jadi konten gue adalah solusi dari masalah-masalah yang audiens rasakan kayak gitu. Nah terus ada juga content creation. Nah content creation ini gue lebih ke kamera action cam, 360 cam. Nah itu gue coba pakai untuk konten sendiri, terus kita review, dan habis itu nge-hire KOL juga. Nah KOL gue berdasarkan pendapat dari orang-orang sekitar, maksudnya di industrinya gitu ya. Kalau misalkan di waktu itu lari, gue nggak ngambil berdasarkan followers. Kenapa? Karena di industri lari ya, ini gue nggak tahu di industri lainnya, ya nggak jarang juga followersnya tuh banyak banget, kayak di atas 10.000, tapi likesnya mungkin drop kayak cuma 100, bahkan kadang ada aja yang di bawah gitu. Jadi kan kita nggak tahu ya sebenarnya mereka bisa di
10.000 followers itu karena apa gitu kan. Nah ya udah dari situ gue coba gue cari mana nih pelari yang disegani atau dia bisa dibilang pentolannya lah. Secara followers dia mungkin di bawah 10.000, tapi secara konten, secara pembawaan di konten dia tuh banyak yang komen dan banyak yang likes juga. Nah gue mendingan incer yang kayak gitu. Jadi kita cari, ya emang nggak bisa dari internet doang, tapi kita juga harus tahu biasanya, oh ini anak lari ini tuh ramenya di sini, terus komunitas ini tuh ada pentolannya tuh ini. Nah gue coba ngulik lebih dalam tuh di situ biar lebih relate dan hasil lebih maksimal lah. Jadi kalau gue nge-hire atau ngajak collab influencer lari yang followersnya banyak dan secara engagement juga nggak bagus-bagus banget, takutnya mereka udah punya red card gitu kan, tapi hasil engagementnya kurang sesuai dengan red card yang diberikan kayak gitu. Nah gue makanya menghindari kayak gitu. Jadi mendingan gue ngasihnya yang mikro KOL aja, yang gimana mereka nggak punya red card, belum punya red card, dan kita bisa support produk yang memang ya produknya juga layak sih untuk di support gitu, value-nya juga cukup oke lah, nggak sekedar kayak produk 100 ribuan gitu. Nah dari situ gue lanjut lagi ke offline activation. Gue bikin acara lari pertama kalinya yang dimana goalsnya itu mendatangkan para pelari ini ke toko kita. Nah itu berjalan di mungkin ada 5 kali, lebih dari 5 kali ya. Terus yang pertama itu kita masih struggle dengan, nggak struggle sih ya, cukup struggle sedikit lah untuk dapetin si audiensnya, dan salah satu cara adalah kita collab dengan komunitas lari, paling nggak mereka bisa bawa masa kayak gitu kan. Karena kan acara kita belum banyak yang tahu juga gitu, toko kita belum banyak yang tahu juga, secara di Tangerang itu mereka lebih tahu di online, tapi ternyata kita punya toko kayak gitu. Nah di offline activation ini sebenarnya goalsnya itu kan gimana caranya orang-orang pada datang ke toko kita gitu kan. Basically emang kita dominan di online waktu itu, jadi kita ngajak biar orang-orang pada datang ke toko kita, mereka bisa cobain gitu, bisa experience produk-produk yang kita punya. Habis itu di awal kita masih harus collab dengan komunitas lari gitu kan untuk dapetin masa. Habis itu baru secara refreshment lari gitulah, kayak buah-buahan itu kita masih provide sendiri. Nah di acara ketiga atau keempat gue lupa, itu brand mulai ajak collab gitu, jadi partner gitu. Mereka biasanya ngasih support apa, dan kita bakal ada sesi product knowledge juga bareng si brand ini. Jadi emang kita ngedevelop dari awal banget, dan akhirnya sampai sponsor juga percaya gitu untuk tap in ke acara kita. Nah di sini tuh poinnya, gue mau semuanya gue coba, gue explore sebaik mungkin. Di saat gue dikasih kesempatan A, gue lakuin, meskipun gue ngerasa kayak ini kayaknya bukan kerjaan gue, enggak, gue terabas dulu. Mungkin ya di masa-masa 5 tahun pertama kerja, gue bakal terabasin apa yang bisa gue explore di luar pekerjaan gue, dimana itu masih untungin gue ya, dimana itu masih sesuai dengan apa yang gue kejar gitu. Kecuali kayak gue disuruh di luar kerjaan gue lah, misalkan gue marketing terus tiba-tiba gue disuruh ngerjain pajak segala macam ya, baru gue bakal menolak gitu. Tapi kalau selagi gue dikasih kesempatan untuk kerjain A, kerjain B yang dimana gue relate dan itu nambah pengalaman gue, nilai tambah gue, pasti gue bakal usaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin kayak gitu. Jadi yang mau gue sharing adalah dimana lu kalau misalkan baru lulus SMA, lu explore sebanyak-banyaknya, dan kalau bisa tentuin karir path lo gitu ya. Meskipun lu bakal kerja dimanapun, tapi lu coba cari karir path yang kira-kira ini masuk nih kalau lu posisinya di pekerjaan ini kayak gitu. Misal sejauh ini yang kalau gue lihat karir path-nya bisa dicoba buat lulusan SMA ya, di kitchen, di F&B tuh, dari FOH gitu, ada dari waiters, terus mungkin lo bisa ke cook, dan di cook bisa naik lagi kalau emang lo dedicate sama si F&B industri ini. Sedangkan gue enggak, karena waktu itu gue juga pernah jadi FOH, jadi waiters gitu di restoran pizza, cuma 20 hari kerja dan ternyata gue nggak cocok. Jadi ya udah, gue nggak lanjut lah gitu. Tapi kalau misalkan emang gue dedicate untuk F&B industri, gue bakal kejar sih. At least gue bakal tahu nih, oh gue dari sini naiknya ke sini, dan gue bakal pindah ke tempat lain juga dengan posisi yang bisa jadi lebih tinggi kayak gitu. Nah jadi poinnya adalah lo harus cari celah di mana posisi karir path yang oke.
terus cari industri atau cari peran kerjaan yang mungkin nggak terlalu familiar tapi lu masih bisa ngerjain dan lu bisa cari ilmunya secara gratis dan banyak di internet. Habis itu jangan pilih-pilih kerjaan kalau misalkan itu masih di industri yang lu pengen ya. Menurut gua kayak udah terabas dulu, siapa tahu ada jalannya di situ gitu. Terus ditambah kalau misalkan itu ngerasa di luar pekerjaan lo tapi masih di satu bidang, misalkan di sama-sama marketing nih, misalkan lu sosmed tapi lu masih ngerjain hal iklan gitu. Nah, menurut gua ya coba terabas dulu aja gitu, karena siapa tahu itu bakal jadi poin plus lo dan itu experience baru yang bisa lu cantumin di resume atau di portofolio. Jadi paling enggak lu ada perbedaan dari kandidat-kandidat lain kayak gitu. Gua nggak tahu video ini bakal diedit apa enggak, tapi semoga kalau diedit video ini bakal jadi manfaat buat kalian yang nonton, karena gua emang suka sharing. Dan kalau emang kalian suka videonya, kalian bisa like atau jangan lupa juga untuk subscribe. Atau misalkan kalau kalian ada ide-ide konten, rekomendasi ide konten, atau kalian mau gua bahas sesuatu, kalian coba komen aja di bawah.